Jembatan gantung Bantar, atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Bantar. Jembatan ini menghubungkan wilayah Kulon Progo dengan wilayah Bantul, dan jembatan ini membentang melintasi di atas sungai atau Kali Progo. Jembatan ini dirancang oleh I.R. Verhoek dan Jurgensen West. Desain ini selesai pada tahun 1916, dan 1 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1917, pembangunan ini dimulai. Namun pembangunan ini sempat terhenti dikarenakan harga baja pada waktu itu meroket sangat tinggi. Kemudian pembangunan bisa dilanjutkan kembali pada tahun 1925 dan selesai pada tahun 1929. Baja-baja untuk pembuatan jembatan ini dibuat di pabrik Wexpoor di Utrecht, Belanda. Kemudian diangkut menggunakan kapal dan tiba di pelabuhan Cilacap, April 1928. Setelah itu diangkut menggunakan kereta api hingga stasiun Sentolo dan Sedayu. Jembatan ini diresmikan oleh Gubernur Yogyakarta Johan Ernest Jasper pada 17 Juni 1929 dan diberi nama The Governor Jasperburg, tetapi sekarang lebih dikenal dengan Jembatan Bantar. Biaya pembangunan jembatan ini menghabiskan 455.000 gulden pada saat itu dan dibagi rata oleh pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sekaligus menjadikan jembatan paling modern di Indonesia pada masa itu. Beberapa tahun telah berlalu, dan pada 19 Desember 1948, Belanda menyerbu dan menguasai Yogyakarta. Selamat malam teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Saya ditemani Mbak Ratri. Kemarin sudah ada Mbak Ratri nih. Sekarang ikut lagi. Ini di Jembatan Bantar. Jembatan Bantar ini merupakan saksi sejarah saat perang agresi militer yang kedua antara tentara Indonesia melawan tentara Belanda ini, Mbak. Berarti di sekitar sini ada markas Belandanya, Mas? Markas Belanda ada. Markas Belanda dulu letaknya di sebelah timur jembatan sana. Ujung sana? Ya, di ujung yang paling sana itu. Tapi markasnya mungkin waktu itu cuma kecil ya, enggak. Bahkan kalau sekarang kan pandangan masyarakat, kalau manusia, orang-orang itu kalau pandang markas, wah markasnya gede. Zaman dulu enggak, cuma kecil di sebelah timur sana. Terus gambaran perangnya saat itu? Kalau perang saat itu, yang di sini itu perangnya ini, yang tentaranya Indonesia itu gerilya. Jadi yang kan markasnya kan di sebelah timur. Iya. Gue sambil jalan aja ya, mungkin bisa sambil jalan. Nah, jadi yang di sebelah timur itu markasnya. Terus saat itu kan perangnya yang tentara Indonesia ini gerilya. Jadi cara menyerangnya itu pada saat malam hari, entah itu pagi hari. Jadi dari sisi barat, timur maupun utara, dari semua sisi itu menyerangnya secara diam-diam. Nah, pada saat itu tentara Belanda ini nggak suka dengan cara seperti itu. Terus Belandanya tuh ngelakuin apa? Belandanya, dia saat itu terus melakukan sweeping. Jadi ada warga-warga sekitar. Yeah. Tentara Belanda itu karena tidak suka dengan cara tentara Indonesia, dia melakukan sweeping, nanti ketemu warga, diambillah sama tentara Belanda itu, terus jadi tawanan. Jadi tawanan itu dieksekusinya di atas jembatan ini. Di tengah-tengah sini, Mas? Ya, dibunuh di sini, kemudian mayatnya dilempar di sungai ini. Ini Sungai Progo ya. Jadi ini kan membentang di atas Sungai Progo. Iya. Dan mayatnya itu tujuannya untuk memancing agar tentara Indonesia ini berani keluar. Karena kan tentara Belanda kan nggak suka itu dengan cara gerilya seperti itu. Terus intinya dia mencari warga Indonesia, diambil, dieksekusinya di sini. Nah, mungkin nanti Mbak Ina mana ya? Bisa ke sini, bisa melihat gambarannya untuk yang sosok-sosoknya. Mungkin masih ada nggak sih residual energi untuk yang zaman dulunya itu ada nggak? Masih ada sih, Mas. Ini di pinggir-pinggir
jembatan ini masih ada prajurit bawa tongkat itu Mas. Iya. Tapi kalau itu bukan, kalau prajurit itu cenderung ke Indonesia ya. Ini seperti pasukan Belanda. Pasukan Belanda zaman dulu tuh dia kayak berjajar di sini ya Mbak. Di kanan kiri ini Mas. Di kanan kiri di jembatan ini. Tapi kalau untuk korbannya yang dibunuh itu Mas? Korbannya dibunuh, mayatnya kan dibuang di sini, di bawah ini. Maksudnya Mas ada apa enggak? Nah itu jelas ada. Itu jelas Masih ada. Mbak. Dan kondisinya pun beda-beda ya Mbak. Iya. Nah, mungkin pada saat itu pun kenapa warga yang asli penduduk desa sekitar itu kalau malam atau apa takut untuk keluar rumah karena takut ketemu sama tentara Belanda itu. Mungkin bisa lebih detail lagi nggak Mbak gambarannya seperti apa Mbak Ina lihatnya? Kalau yang Belanda sih cuman yang ini aja sih Mas kalau saya lihat. Terus cuman ada yang di arah masuk sini ada bapak-bapak tapi matanya cuma satu. Kayak pakai seragam loreng-loreng. Kalau itu sebenarnya tentara Belanda itu. Tapi itu yang dibunuh. Dan Dibunuh sama dibunuh sama tentara Indonesia. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini yang serangan umum 1 Maret. Kalau pernah dengar Mbak Ratri pernah baca-baca gitu? Pernah baca. Oh, itu kaitannya Mas sama sini? Ada kaitannya. Karena kan ini perang, sebenarnya perang itu sebelum serangan umum 1 Maret ya, itu sudah dilakukan sejak tanggal 23 sama 24 Februari. Itu sudah ya perangnya tapi cuma kayak gerilya gitu. Jadi diam-diam, makanya kan Belanda nggak mau seperti itu. Nah, saat serangan umum 1 Maret di pusat kota sana yang di Stasiun Tugu, Malioboro sampai alun-alun utara itu kan perang. Iya. Di sini pun di apa ya, barengan gitu, di sini diserbu sama gerilyawan TNI agar tidak mengirimkan bala bantuan ke pusat kota. Soalnya kenapa seperti itu? Karena di sini kekuatannya yang paling kuat. Selain itu kan karena ini akses ada 2 tempat ya, ada 2 lokasi. Jadi kayak suplai senjata dari Belanda pun berhentinya di sini dulu. Ada 1 tank di markas itu, yang jelas penunggunya 1 kompi. 1 kompi itu kalau mengirimkan bantuan ke sana itu kan takut. Iya. Takutnya nanti kekuatannya bertambah. Makanya saat serangan umum 1 Maret itu yang di sini juga diserbu, yang di sana diserbu, dan itu berhasil. Yang di sini tentara Belanda tidak bisa berkutik untuk mengirimkan kekuatan ke sana. Itu sih. Begitu. Ini sambil jalan lagi. Mungkin sambil jalan nanti Mbak Ratri ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Sama Mbak Ina melihat sesuatu apa gitu. Kalau di apa namanya, di tengah-tengah itu kan ada bangunan tuh, itu ada sesuatu nggak sih? Ada sih Mbak. Tuh, besar Mbak Ina. banget, hitam, tinggi gitu. Iya. Oh. Mungkin sosoknya lebih detail apa gitu Mbak Ina. Oh itu loh, Mbak. Oh. Besar, matanya merah. Terus kalau yang di pinggir-pinggir ini juga ada Mbak Kunti. Pinggirku. Ya sebelah situ lah Mbak. Oh. Iya. Tapi nah ini bukan sejak zaman dulu ya. Iya. Udah pendatang lah. Pendatang. Dan ini pun jembatannya kan sekarang ada 3 bangunannya ada 3 jembatan, dan yang 2 itu kan jembatan yang dibangun baru, yang ini sejak dulu seperti ini, dan ini sudah tidak digunakan. Berarti ini sejak dulu tuh ada 2 jalur gini ya Mas? Untuk yang di sini ada ya kan, buat akses ke sana, ke timur dan ke barat, 2 daerah itu kan, jadi ada 2 jalur ini seperti ini. Ya, Mas? Gantian. Cuman kecil ya? Ya, tapi sekarang udah nggak digunakan lagi karena kan ini bangunnya udah tua, dan ini pun sudah menjadikan cagar budaya. Oh gitu. Nah, yang di sebelah utara, semoga nggak salah ya karena saya nggak tahu begitu ini, itu ada jalur kereta api. Namanya Jembatan Beling. Jadi ada rel kereta api. Masih beroperasi kan? Sampai sekarang masih. Dan itu ada kayak pipa Pertamina yang sebelah sini. Ya, kalau yang rel kereta apinya yang sebelah sananya lagi. Sebenarnya kalau ini kasihan ya kalau lihat sosok-sosok yang dulu saat itu. Sekarang karena mereka ngapain? Ya ada yang menangis, ada yang nggak bisa bicara karena ditembak sini. Ada yang cuma
cuman tangannya satu, kakinya satu gitu. Eksekusinya tuh beda-beda loh. Ada yang ditutup gitu, matanya ditutup terus ditembak. Ada yang tiba-tiba dipenggal. Ada yang disiksa dulu. Ada yang langsung dibuang gitu aja nggak? Kalau itu saya nggak melihat itu, karena takutnya kalau dibuang masih hidup. Oh iya sih. Jadi masih hidup, takutnya dia bisa menyelamatkan diri. Kan tingginya ini cuma sekitar 25 meter. Jadi karena kan saat itu kalau ada airnya, takutnya kan nggak langsung mati. Jadi dieksekusi dulu, baru dibuang. Tapi itu pun nggak berhasil untuk memancing tentara Indonesia untuk keluar. Tetap bersembunyi-sembunyi ya. Tetap sembunyi-sembunyi. Karena kan itu tanggal 23-24 Februari. Setelah itu serangan umum 1 Maret tahun 1949 kan jaraknya paling berapa bulan doang. Oh iya, berapa bulan? Berapa hari, Mas? Februari sampai Maret. Iya sih, Februari Maret. Iya, nggak sampai sebulan ya. Minggu. Jadi perangnya jaraknya nggak begitu jauh sih. Berarti di sini penuh gitu ya, orang Belanda sama. Ya kalau di atas ini ya. Karena untuk saat ini kan markasnya udah nggak ada. Jadi energi itu pun dia lebih ke sini. Karena apalagi ini sudah nggak digunakan. Makanya dia lebih nyamannya di sini. Sebenarnya kalau kita ngomongin sosok ada banyak. Apalagi ini kan jalan umum. Iya. Ini sungai. Tapi karena kita fokusnya di bahas yang ini aja, yang apa ya, mengenang inilah sejarah ini. Kebetulan kan belum lama ini juga memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah ini mungkin untuk jembatan untuk pipanya di sebelah sini Mbak Ratri. Oh ini ya. Kelihatan nggak ya dari kamera? Di sebelah situ. Terus jalan kereta apinya mana? Kalau untuk rel kereta api di sebelah utaranya lagi. Tapi karena ini kondisi gelap dan kabut, jadi nggak begitu kelihatan Mbak. Oh, masih Jadi di ya, sana ya? mungkin kalau di kamera kelihatan sekilas ada kayak pelengkungan gitu. Itu yang rel untuk kereta apinya. Jembatan Beling kalau di sana namanya. Gitu. Habis serangan 1 Maret di kota, sama di sini ada perang, di sini ada lagi nggak sih, Mas? Ada lagi. Setelah itu perang lagi tanggal 8 sampai 13 Maret. Itu jadi benar-benar untuk menghabiskan pasukan yang di sini. Kan yang gerilyawan TNI ini udah kayak geram ini. Pengen sekalian menghancurkan yang di sini. Serangan itu pun dilancarkan pada tanggal 8 sampai 13 Maret itu. Itu juga gerilya lagi pada saat malam hari dari jam 6 pagi itu udah mulai. Tapi puncaknya pada malam hari dan saat posisi sungai ini banjir. Dan di situ pun dari tentara Belanda yang yang gugur atau yang tewas itu ada 10 orang. Dan yang di tentara Indonesia ada 4 orang yang meninggal, yang gugur. Ada sekitar 20-an lah yang luka-luka. Mungkin Mbak Ina bisa ini melihat nggak? Mbak Ina tadi mana ya kok hilang? Jangan-jangan malah perang. Oh ini Mbak Ina. Ada gambaran nggak pas saat yang terakhir itu? Yang korbannya itu Mas? Iya, yang korban yang tentara itu ada nggak gambaran Mbak Ina? Ada sih Mas. Kalau banyak kan yang di bawah sih Mas. Iya. Pada patah-patah tangannya. Iya. Ada yang matanya, ada yang cuman kepala aja. Kebanyakan ini sih. Iya, di bawah ini Mbak. Jadi udah kena luka tembak, masih ada yang di patah tangannya gitu. Tapi alhamdulillah dengan serangan itu pun tentara Indonesia berhasil menguasai yang di sini. Makanya setelah sampai saat ini pun pada tahun 1995 ini ditetapkan sebagai monumen perjuangan di lokasi ini. Dan pada tahun ini, tahun kemarin 2021, lokasi ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Oh, udah dilestarikan ya? Ya, untuk dilestarikan, untuk mengenang jasa-jasa yang pahlawan dulu. Ada lagi nggak Mbak Ratri? Udah sih mungkin Mas. Mungkin kan nanti kalau kita coba lihat jalan-jalan ke bawah untuk lihat struktur bangunannya seperti apa, atau nanti ada apa ya, yang hal-hal yang lain mungkin ada yang bisa kita kalau gua enggak juga sih, kita juga enggak bisa apa-apa ya, kita kesana dulu aja ya.
Mbak Ratri mungkin merasakan sesuatu enggak? Soalnya nek saya itu dari tadi masuk di sini pun pusing. Mbak Ina merasakan enggak? Iya, pusing Mas, pusing banget. Nah, Mbak Ratri merasakan apa mungkin? Kalau pusing sih enggak, cuman agak apa ya, deg-degannya tuh kayak ada yang gimana gitu. Lah memang ada dari tadi sebenarnya Mbak Ratri ini kan ada yang mengganggu. Tapi dia mungkin karena lebih cenderung pengen tahu yang apa yang ditanyakan tentang sejarahnya tadi, dia tidak fokus. Apa mungkin ada sosok pengganggunya apa Mbak Ina, bisa lihat nggak? Kalau yang di belakangnya Mbak Ratri itu kebanyakan anak kecil itu ya Mas. Ngikut aku Mbak. Iya. Oh. Kalau yang di kakiku kayak Nah dari minta tadi tolong gitu, dari tadi Mbak Ina itu Mbak. sebenarnya ada yang megangin. Sekarang masih. Masih Mbak. Jadi kayak mau jalan ini berat ini Mbak Ina. Iya. Kanan apa kiri Kayak Mbak? ada yang narik itu loh Mbak. Kanan apa kiri Mbak? Ya dua-duanya Mbak. Aduh. Jadi kayak orang duduk ngesot, bahasa Indonesia ngesot apa ngesot ya? Ngesot gitu Iya, tapi ngesot. pegangan. Jadi minta tolong. Minta tolong. Itu minta tolongnya suruh bantuin apa? Pengen doain sebenarnya. Oh, ya Karena nanti kan didoain kondisinya kan. seperti ini. Nah, kalau saya pusingnya karena ini energi ini antara dua sisi benar-benar, karena saat itu perang, ada yang pengen minta tolong. Jadi benar-benar residual energi yang dulu itu kuat banget. Saya tuh merindingnya cuman di ini loh, ini bawah. Iya, karena Saya kan megangin sini Mbak. Oh, bisa dipraktekkan Mbak Ina itu memang oh ada. gitu. Saya- Sisinya tuh nggak enak. Karena kebanyakan dia untuk berjalan itu udah susah. Ini kaki kiri pun ada, kaki kiri saya juga ada yang kayak gitu. Oh berarti pada minta gandengan ya? Iya. Kayak minta Beda kalau minta gandengan nanti kalau minta salah. gandengan gini kan, Oh Mbak. gini ya? Gitu sih. Iya maksudnya bantuin jalan gitu. Iya. Pengen didoain sebenarnya. Takut kalau ditinggal pergi. Mungkin mereka masih ini ya, masih. Ya kalau seperti itu memang pada saat itu benar-benar untuk suasananya mengerikan ya Mbak. Iya. Pengen keluar rumah aja takut ketangkap. Pada zaman itu. Kita langsung menuju ke bawah aja. Bisa apa Mas ke bawah? Coba nanti kita cari jalan yang di sana kayaknya bisa untuk turun ke bawah. Ya. Kita lihat yang di bawah seperti apa kondisinya. Sebenarnya di situ ada yang mengganggu sih. Tapi kan di luar ini kan Mas. Iya, Apa sosoknya? tuh. Dengar nggak? Dengar. Iya, dengar. Apa sih itu? Apa itu Mbak Ina? Mungkin bisa menjelaskan. Yang terbang-terbang tahu nggak Mbak? Terbang apa? Terbang itu banyak loh. Kunti. Kunti. Awas, licin ya. Awas. Lah. Itu ada dua sosok sih, ada kunti, ada pocongan juga. Tapi yang bikin suara yang kuntinya. Yang kunti. Kalau di sini energinya kuat banget ya Mas. Iya jelas, karena kan kalau di atas kan ada lalu lalang kendaraan. Iya. Kalau di sini benar-benar suasananya lebih. Ori. Nah ini saya udah masuk aja udah. Ini kakinya Mas. Kenapa? Nggak bisa kayak nggak Oh bisa kirain jalan kakinya gitu. ada dua. Ya apa itu sebenarnya lebih banyak lagi yang minta tolong. Jadi yang megangin nggak cuma satu dua. Berarti di sini banyak Tapi banget. nggak ya? apa nanti kalau udah nggak bisa jalan gini aja. Itu ada kamera, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Kita lihat ke sebelah sana aja. Ya Allah. Nah mungkin di kamera bisa dilihatkan ini benar-benar pilarnya struktur Belandanya itu masih kuat. Ada dua penyangga gitu. Itu ada yang gantung ya Mas. Di mana Mbak? Yang di itu loh Mbak. Di pilar itu. Nih di Kayak- sini ada yang gantung. Tangannya gini. Iya tangannya. Lebih keras mungkin karena kan takutnya nanti nggak kedengaran. Tangannya kayak gini kayak gimana ya Mbak? Mau jatuh tapi dia pegangan. Pegangan di pilarnya itu loh. Tapi perutnya udah ada darah-darahnya itu Mbak. Berarti mungkin udah ditusuk kali ya? Ditembak. Oh ditembak. Kalau ini masih baru sih. Tapi sebenarnya saya agak ini walaupun ini baru, tapi ada sesuatu. Tapi mungkin saya nggak mau mengungkapkan yang di ini ya, yang baru.
Mungkin nanti kita di luar konten aja ya. Iya. Jadi kita bahasnya yang ini aja, itu banyak banget. Di atas kita nih juga ada, Mbak. Ada sih Mbak. Tapi kalau di atas lebih ke ini sih, energinya cuma kecil. Jadi gambarnya nggak begitu solid ya Mbak. Iya. Ini masih strukturnya dari kayu sih. Kayu. Jadi kayu terus dilapisi aspal atasnya. Kalau ini malah kebanyakan pocongan ini Mbak Ina. Iya, yang di dekat di dekat pohon ini loh Mas. Pohon pisang itu. Iya. Nah ini Ini sungai. parit. Parit. Ini bisa. Lewat sini aja. Nah ini banyak pohon-pohon pisang ini, banyak pocongan yang menyelinap di antara pohon pisang ini Mbak. Energinya di sini panas ya Mbak? Panas, iya panas banget Mas. Dari itunya, pocongnya ya? Banyak, nggak cuma pocong ini aja. Nah mungkin kamera bisa lebih mendekat lagi. Ini kok udah aja di sini aja. Kenapa? Takut ya Mbak? Nggak apa, Rasanya nggak enak. ada Mbak Ina, ada Mbak Ina. Itu, nah ini pocong yang paling kuat sebenarnya ada di antara pilar itu loh. Nah, yang dekat pohon itu bukan? Mas, Iya. ini aku udah merinding banget Mas. Serius nggak bohong. Iya, karena emang ini energinya bener-bener Kuat. ini kuat. Kalau sosok lain yang lebih, Nih Mbak. Ini aku, Kesini loh Mbak. aku merinding banget Mbak. sebenarnya kalau kita lakukan mediumisasi di sini lebih ini sih. Tapi takutnya nanti kalau lari sebelahnya langsung sungai ini ya, Sungai Progo. Ini bawahnya udah sungai ya? Itu juga ada sih ya Mas. Di antara pilar Tengah-tengah ya? Kalau ini lebih ke antara penjaga, tapi ada banyak pengganggunya. Jadi ada macan sama naga. Iya. Tapi itu ada kaitannya dengan yang jembatan Yang baru. Soalnya dulu pas saat pembuatan jembatan baru ini tuh ada cerita kendaraan proyek Bego itu jalan sendiri Di sini? di sini saat proyek itu dan menabrak ini pegawai proyek dan sampai meninggal. Itu nggak ada yang mengendarai atau drivernya. Bego itu jalan sendiri. Ini benar-benar energinya luar biasa. Memakan banyak korban dong berarti Mas? Iya pasti, apalagi kan ini jalan utama kan. Iya. Mungkin ada sosok lagi nggak Mbak yang ini? Kenapa Mbak Ina kok gini-gini? Ada yang minta tolong itu loh Mas. Kalau itu banyak. Ini dari tadi malah deketan ya, nggak berani sendiri. Enggak. Sebenarnya kalau lebih Mbak Rata ini lebih peka lagi itu sebenarnya banyak orang-orang yang menangis itu loh. Jadi kayak sering-seringi bahasa Indonesianya apa? Oh, suara-suara Iya, bisikan-bisikan. itu kayak banyak orang menangis. Di sini aku udah merinding gini aja. Udah merinding parah. Coba kita lakukan mediumisasi aja. Gak apa? Di sini apa di atas? Oh di atas aja ya. Oke.
Sugeng dalu. Ngopo ning kene? Pengen ngerti dolan. Iso seru meneh ra ling ngomong. Ora ndek urusan, aku pengen ngerti wae. Pengen ngerti sejarah kene iki kepiye to. Mapan yang sebelah ngendi nek? Ngisor dhuwur. Nang pas jembatan iku tuh. Betul. Sore. Ini sore jembatan. Nek wujudmu iki apa iki? Gelem ngomong dhewe ora? Ini yang masuk malah bukan korban yang itu, jadi dia lebih ke penunggu di sungainya. Kalau lama ya udah sih. Wis urung kowe ning kono. Karo jembatan iki? Dhisik kowe, suwe banget berarti. Berarti ngerti perang barang kowe. Korbannya nanti sing perang-perang kowe. Udah perang. Bisa ono. Oke. Tua banget berarti kowe. 100 tahun ono dong. Bisa ngitung tahun ora? Ning terus jembatan iki mbiyen durung ngene iki. Saiki dadi rame ngene iki seneng ora kowe? Neng wis ana sing izin to. Wis ditembung to. Nek korbane iki do kepiye saiki? Do seneng apa do nangis apa kepiye? Kon takon dhewe. Oh ning kono kae. Do ngopo ning kono kae? Warna-warna. Ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Ratri, Mbak Ina? Ngerti ora sing ganggu mburimu kuwi mau? Ana menungsa ta ning mburimu? Sing ganggu apa ngerti ora? Ora kowe gede sapa kuwi? Gede sing ganggu. Berarti kowe ning kene mung suwe tok. Kuwi sih tunggale sing perang biyen ora? Ora melu perang. Ning dipateni mergo ana wong do perang ngono kuwi. Jadi yang ganggu di Mbak Ina tadi yang saya bilang ada yang minta tolong itu sebenarnya dia cuma pribumi atau warga biasa, cuman karena ada posisi saat itu kan perang, jadi dia yang menjadi tawanan itu loh, makanya dia minta tolong. Yang ditanyakan nggak Pak? Kirain gini mau tanya cukup. Yang lain aja. Ada lagi yang ini? Wes ya, aku matur nuwun ya. Aku ono perlu suruh liyane. Bisa metu dhewe ora? Nek digoleki lawang.
Ngopo kok nangis ngopo? Golek iya apa? Jadi seluruh yang masuk ini ya dulu ini tuh seluruh keluarganya itu dibantai. Seluruh keluarganya dia dibantai di sini. Dan tempat tinggalnya dulu pun nggak jauh dari sini. Jadi paling mudah nih tentara Belanda kalau nyari keluarganya dia ya udah itu. Dan dia sendiri pun juga dibantai di sini, tapi dia yang terakhir. Suami, anaknya, bahkan orang tuanya pun juga dibantai di sini. Golek ya apa iso ngomong ora? Jadi kejadian ini yang saya bilang tadi, saat Belanda atau tentara Belanda ini ingin memancing gerilyawan Indonesia agar muncul, kan dia membantai. Dan sosok ini pun sebenarnya matanya sini nggak ada satu, hancur, yang satunya hancur. Mungkin dia mencari matanya yang hilang. Iya. Bener, nyari mata kamu. Ya. Dulu dicongkel mata kamu. Tadi sebelum ini mediumisasi kan Mbak Ratri itu sempat tanya di sana tuh sekelebatan ya Mbak, itu kelihat apa itu sebenarnya sosok ini. Dia sebenarnya dari tadi di situ. Dia tuh sebenarnya nggak duduk kayak gini. Iya kayak nyari itu loh, meraba-raba, tapi nggak duduk. Tapi mungkin sekilas kalau bayangan seperti duduk sih. Tapi emang di pojok sini. Mungkin ini kalau mau kita tanya untuk sejarah terjadinya dulu juga kurang begitu akurat ya, karena dia pada saat itu pun cenderung cuma diam di dalam rumah karena ketakutan yang luar biasa. Ada enggak yang ditanyakan enggak? Karena saya harus disampaikan orang. Minggu tok tujuanmu mian giring golek kita. Nanti didoakan aja. Karena kalau kita mau ini pun ya kasihan. Dan untuk menggali informasi, karena hal seperti ini juga untuk sejarah nanti pro dan kontra ya Mas. Nggak ada lagi Mbak Ina? Oke, mungkin untuk malam ini cukup ya. Nanti kita jumpa lagi di tempat atau lokasi yang lain. Untuk malam ini cukup sekian. Dan mungkin untuk teman-teman yang nyata maupun tidak nyata, yang positif silahkan diambil, yang negatif silahkan dibuang. Ini hanya konten dan hiburan, karena kenyataan itu belum tentu nyata.